Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, kita masih ada di Lintas Jakarta Sore dan kita masih akan membahas juga terkait dengan Jakarta turun level PPKM-nya ke level 3, pendengar, dan sekolah tatap muka akan segera dibuka. Anda yang ada di luar Jakarta pun juga boleh mengirimkan komentar dan juga beropini, silakan di 0812 1234 912 terkait dengan sekolah tatap muka ataupun juga pendidikan tatap muka, pendengar, yang akan digelar secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat, begitu ya. Kira-kira bagaimana komentar Anda? Silakan Anda sampaikan di Lintas Jakarta Sore. Sekarang kami sudah terhubung bersama dengan anggota Ombudsman bidang pendidikan, ada Pak Indraza Marzuki Rais. Selamat sore Pak Indraza. Selamat sore Mas Farid. Selamat sore, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah bagus semua ya. Pak Indraza, ini komentar dari Ombudsman sendiri Pak terkait dengan pendidikan tatap muka yang akan segera digelar di daerah-daerah yang PPKM-nya level 1 sampai dengan level 3, kira-kira bagaimana? Ya, memang itu sebenarnya sudah lama ya. Sejak April kemarin juga Ombudsman sudah mengeluarkan seruan himbauan kepada terkait dengan pembelajaran tatap muka. Jadi ada beberapa poin yang memang kami soroti. Pertama adalah berkaitan dengan implementasi surat keputusan dan edaran SKB-nya Pak Menteri. Karena bahwa ada daftar periksa kesiapan sekolah. Nah, itu adalah satu syarat utama yang harus dipenuhi. Namun ada juga kekhawatiran Ombudsman melihat bukan hanya masalah kesiapan sekolah, tapi juga bagaimana kesiapan orang tua dan tenaga pengajar. Karena proses pembelajaran tatap muka bukan hanya terkait dengan pembelajaran yang ada di lokasi pembelajaran, tapi bagaimana keamanan dan keselamatan daripada pengajar dan peserta didik dari rumah ke tempat pembelajarannya. Menuju itu juga itunya ya, ke sekolahnya. Nah, itu gitu juga. Ya? Jadi harus dipastikan bahwa bukan hanya terkait dengan apa yang di dalam SKP itu kan hanya terkait dengan tempat lokasi pelaksanaan pendidikan. Tapi sebenarnya kita harus perhatikan juga bagaimana ketika mulai dari rumah ke tempat pendidikan dan kembali lagi. Itu juga karena itu level yang ditentukan oleh pemerintah itu juga sangat mempengaruhi bagaimana pelaksanaannya nanti di lapangan. Baik. Nah, kemudian Ombudsman ini kan juga sempat mengawasi begitu untuk uji coba sekolah tatap muka yang sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu. Temuannya seperti apa, Pak? Ya, temuannya memang ada yang bermacam-macam. Misalnya, ada satu sekolah yang memang di dalam tempat pendidikannya, mereka sudah memenuhi daftar kesiapan, Pak. Tapi ternyata lucunya adalah sekolah itu dekat dengan pasar. Artinya peserta didik dan pengajar melewati tempat yang ramai di situ. Nah, itu juga itu. Lalu yang kedua sebetulnya adalah kita juga bertanya, ini siapa yang akan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan ini? Lalu dibilangnya pihak sekolah, apakah mungkin Anda juga melaksanakan pendidikan atau Anda mengawasi juga? Oke, kami koordinasi dengan dinas pendidikan. Ini juga jadi pertanyaan, apakah siap dinas pendidikan atau dinas kesehatan di satu daerah untuk patroli misalnya harian? Nah, ini yang kami khawatirkan, dan kami mendorong bahwa ada juga peran serta orang tua, misalnya melalui komite sekolah, untuk mengawasi jalannya pelaksanaannya pembelajaran tatap muka itu. Jadi biarlah nanti sekolah menyiapkan itu semua, tapi apakah ini berjalan atau tidak, itu yang penting. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana dinas-dinas terkait, baik pendidikan, kesehatan, jika ada perubahan level. Ya Pak, dari yang memburuk adalah ketika menjadi naik gitu. Nah, bagaimana fleksibilitas dan mengeluarkan aturan sehingga misalnya tiba-tiba harus menutup sekolah, atau tidak. Lalu mitigasi lainnya, itu yang kami mintakan lebih baik ada kehati-hatian. Itu yang penting. Baik, kalau tingkat kesiapan dari sekolah yang kemarin sempat melakukan uji coba dan juga sempat diamati oleh Ombudsman sendiri bagaimana? Ya, jadi uji cobanya untuk yang Jabodetabek beberapa kali memang banyak memang masih juga ada kegagapan gitu, atau ketidakpemahaman pelaksanaan di lapangan. Jadi dalam hal apa nih, kegagapan dalam hal apa? Iya, jadi ketika SKB itu kan cuma hanya list ya Pak ya, listnya itu kan, tapi ketika pelaksanaan juga macam-macam gitu, misalnya
dan nggak semua sekolah punya sarana Pak. Misalnya kan ada ruangan untuk, misalnya ruangan khusus untuk misalnya tiba-tiba ada anak yang mungkin ya kita suspek ya, ada gejala begitu kan ya. Gejala kan, berarti kan harus dia diisolasi dalam satu ruangan sampai nanti. Nah, waktu kita tanya lalu kalau mereka itu di mana? Diisolasi dulu sementara sambil menunggu tim kesehatan datang. Oh, kami nggak punya. Nah, jadi ada banyak juga sarana prasarananya juga belum banyak yang beberapa yang belum siap. Iya. Temuan ini ada di daerah mana nih? Jakarta, Bogor, Bekasi atau di daerah Jabodetabek. Kalau salah di Kabupaten Bogor kami lihatnya yang kasus itu. Tapi kalau yang pasar itu juga kalau nggak salah di daerah perbatasan Jakarta Bekasi. Gitu. Oke, baik. Nah, jadi kemudian rekomendasi dari Ombudsman sendiri seperti apa, Pak? Ya, itu tadi rekomendasinya. Jadi bukan hanya memenuhi daftar periksa kesiapan, tapi juga bagaimana kesiapan seluruh stakeholder di situ, mulai dari orang tua, ke sekolah, tenaga pengajar, dan dinas-dinas terkait. Nah, ini yang harus terkoordinasi dengan baik. Kalau tidak, ya itu yang kami khawatirkan. Karena apapun juga, memang pendidikan adalah penting. Tapi hak hidup dan hak selamat itu lebih penting dari saya. Setuju. Nah, ini kalau dibilang tadi koordinasi dari berbagai macam pihak yang masih perlu untuk ditingkatkan lagi. Kira-kira yang kendalanya di mana untuk mengkoordinasikan pihak-pihak yang berkaitan dengan pendidikan tatap muka biar nanti semuanya aman begitu ya, nggak hanya gurunya tapi juga muridnya, terutama kita buat orang tua kan kalau misalnya mau ngelepas anak kita sekolah tatap muka pasti kita harus ada ketenangan begitu ya. Kira-kira apa yang perlu dilakukan? Iya, memang akhirnya waktu peraturan turunan dari menteri sampai ke level paling bawah pelaksanaan itu harus jelas Pak gitu ya. Mungkin ketika sampai ke tahapan di sekolah itu lebih detail gitu Pak daripada apa yang disebut SKP. Dan itu balik lagi Pak, ketika mendetailkan perintah ataupun ini Pak, SKB ini yang harus jelas, dan jika ada sekolah yang belum jelas gitu ya jangan, atau belum bisa memenuhi, jangan dipaksakan gitu. Kalau perlu dia bertanya, berkoordinasi dengan dinas pendidikan misalnya. Nah, itu yang perlu. Dan pengawasan. Nah, itu balik lagi. Ini pelaksanaan. Pengawasan pun itu tadi pelaksanaan. Terkait dengan pengawasan, maka yang tadi saya bilang, bukan hanya kita serahkan kepada pemerintah dalam dinas pendidikan atau dinas kesehatan, tapi juga bagaimana peran serta misalnya komite sekolah yang mengawasi day-to-day-nya, hari per harinya. Iya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang pandemi, ini kan kita nggak tahu ya ujungnya di mana begitu ya Pak ya. Dan sementara banyak sekali masyarakat, anak-anak pelajar, orang tua di banyak daerah pun juga sudah teriak-teriak dalam tanda kutip begitu kan, ingin kapan sekolah tatap muka langsung. Jadi untuk biar kita bisa cepat siap dari sekolahnya untuk pendidikan tatap muka langsung, ini kira-kira yang perlu segera dilakukan apa? Ya itu tadi Pak, yang kalau tadi pelaksanaan di lapangan. Tapi untuk menjangka waktu ke depan, seperti kita tadi Mas katakan, pandemi kita tidak pernah tahu berapa akhirnya. Kemungkinan kita, kalau bilang ramalan para ahli mengatakan mungkin kita 2 tahun harus berdampingan dengan corona. Iya, itu dia. Nah gimana caranya kita bisa berdampingan dengan corona ini? Ya itu tadi saya bilang, bagaimana menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dalam hal di sini adalah pembelajaran tatap muka ini tetap memenuhi standar-standar keamanan. Nah ini itu masing-masing Pak, case masih berbeda. Nah tapi bagaimana kesigapan dari seluruh pihak. Dan yang kedua sebetulnya kami juga sedang mengkaji dan membuat mungkin saran kepada Kemendikbud bahwa pandemi yang kita tidak pernah tahu, apakah ini jangan-jangan merubah pola hidup. Pola hidup. Artinya nanti kemungkinan kita akan bisa ada salah satu alternatif ketika kami juga melakukan FGD dengan beberapa orang adalah bagaimana menyusun kurikulum pembelajaran yang sifatnya hybrid. Jadi bisa luring dan daring. Iya. Iya, karena kan kita nggak pernah tahu. Jadi jangan hanya bergantung dengan luring, tapi tidak bisa dilaksanakan. Nah ini kan jadi kendala juga. Baik. Jadi itu yang saran dari Ombudsman yang akan segera disampaikan begitu ya ke Kementerian Pendidikan. Salah satu alternatifnya. Masalah kurikulum ya yang hybrid. Hybrid. Jadi memang
Ada lagi yang mau ditambahkan Pak, silakan. Ya, sementara kalau ditanya mengenai balik lagi bahwa kami menghimbau seluruh instansi terkait untuk jika memang ingin melaksanakan, ya kami tidak melarang, tapi kami malah meminta bahwa kehati-hatian itu yang penting, itu aja. Kehati-hatian ya. Jadi pesan kalau buat para orang tua yang akan melepas anak-anaknya nanti pendidikan tatap muka secara terbatas, apa pesan dari Pak Indra Zamarzuki? Satu, orang tuanya memang harus siap, gitu ya. Harus siap artinya memang dia memastikan anaknya, kan kendali anak itu adalah di orang tua. Ya, jadi bagaimana menjamin anak itu memang berangkat, ya, ibaratnya jaraknya itu lurus aja ke sekolah. Jangan nanti ketika udah sekolah dia pulang belok lagi ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Nah, ini yang lurus aja masih ada resiko begitu ya Pak ya? Iya, itu kan nggak semua. Kalau di sekolah kota besar mungkin lah ya, sekolah-sekolah yang cukup mahal mereka punya antar jemput, punya apa. Tapi kan banyak juga yang tidak, lebih banyak yang tidak. Nah itu dia memastikan keamanan si anak sampai ke sekolah itu adalah masih, dan sampai dari sekolah sampai pulang itu sebenarnya tanggung jawab daripada orang tua. Oke, baik. Itu dia. Terima kasih Pak Indra Zamarzuki sudah bergabung bersama dengan kami. Lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak ya. Siap. Sukses dan sehat terus Pak Indra Zamarzuki, pendengar, seorang anggota Ombudsman bidang pendidikan yang sudah bergabung di Lintas Jakarta Sore. Anda masih bisa berkirim komentar terkait dengan pendidikan tatap muka secara terbatas. Kalau untuk Jakarta, pendengar, kabarnya mulai tanggal 30 nanti akan segera digelar pendidikan tatap muka secara terbatas begitu ya. Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Tagara Jaga, mengatakan bahwa belajar tatap muka terbatas akan dilakukan di sekolah yang sebelumnya sudah menggelar uji coba beberapa bulan yang lalu. Menurut Taga, ada 610 sekolah di Jakarta yang akan melaksanakan belajar tatap muka secara terbatas dari jenjang SD hingga SMK. Bagaimana komentar Anda? Silakan sampaikan di 0213440696 telepon kami, dan juga melalui WhatsApp di 0812 1234 912.